Hai guys, ada ancaman kalau Bitcoin bisa melakukan bearish crossover di time frame weekly-nya. Kita akan lihat analisa teknikal ini kira-kira prediksi harga Bitcoin untuk selanjutnya itu berapa. Ada juga analisa Ethereum Bitcoin, berita Atomic Wallet yang dihack dalam jumlah yang sangat besar sekali, analisa Bitcoin dominance yang menurut saya ini cukup menarik, Bitcoin secara jangka panjang dan juga untuk tahun ini kira-kira seperti apa. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame weekly-nya, di mana close weekly-nya itu dalam posisi merah dan hari ini dimulai dengan sedikit penurunan. Ada sesuatu yang menarik terjadi, yaitu terjadi bearish crossover di MACD-nya ini. Ini adalah tanda yang bearish sebenarnya. Dan kalau misalnya minggu ini bisa close dengan posisi yang merah, itu akan menjadi konfirmasi kalau harga Bitcoin kemungkinan akan turun selama beberapa minggu ke depan ya. Terakhir kali Bitcoin melakukan bearish crossover di time frame weekly-nya itu ada di 18 April 2022, di mana di saat itu, kondisi harga itu dalam posisi menurun seperti ini setelah terjadi breakout daripada pola bear flag ini, melanjutkan tren sebelumnya yaitu downtrend, dan habis itu harga juga langsung turun ke bawah selama beberapa minggu ke depan. Kemudian juga di tanggal 22 November 2021 itu dekat sekali dengan puncak di all time high-nya yaitu 69.000, kemudian dari situ turun ya teman-teman. Dan sekarang kita melihat juga adanya bearish crossover yang terjadi di time frame weekly-nya. Syarat agar ini tidak terjadi adalah di minggu ini kita bisa close dengan candle hijau dan dengan posisi yang kuat juga agar bisa terhindar daripada bearish crossover yang ada di MACD-nya. Jadi ini adalah hal yang sangat signifikan sekali. Kita akan lihat bagaimana whale itu akan bertindak soal ini. Apakah akan mensupport penurunan harga ini atau kenaikan ke atas. Dari harga Bitcoin-nya, kalau kita lihat ini dia ditopang oleh MA200 time frame weekly-nya, dan itu ada di harga 26.400. Jadi di situ bisa menjadi daerah untuk bounce kalau misalnya terjadi penurunan ke bawah. Di time frame daily-nya ini kalau kita lihat dia ditopang oleh MA100 yang garis warna merah ini. Harga tidak boleh close di bawah ini, kalau tidak nanti akan ada penurunan ke bawah yang cukup tajam karena gagal bertahan di atas posisi yang penting yaitu MA100 ini. Dari indikator sendiri belum sepenuhnya bullish ya, masih bercampur indikatornya. Secara EMA ribbon sayangnya harga Bitcoin itu berada di bawah daerah EMA ribbon ini dan dia harus cepat-cepat untuk naik ke atas daripada area EMA ribbon ini agar bisa kembali bullish ya teman-teman. Kalau kita lihat pergerakan harganya selama beberapa minggu terakhir ini itu cukup bearish karena berada di bawah EMA ribbon ini. Target ke bawah untuk harga Bitcoin kalau misalnya dia gagal bertahan di atas posisi penting ini adalah di mana adalah di daerah 25.200. Di situ ada support yang kuat yang bisa menopang harga Bitcoin. Di sisi lain untuk Ethereum kita bisa melihat kalau ada terjadi breakout ke atas. Meskipun volume breakout tersebut tidak terlalu besar, bahkan masih dalam posisi menurun seperti ini ya teman-teman. Jadi kita harus waspada apakah ini bisa menjadi breakout yang sebenarnya atau harga itu bisa berbalik arah ke bawah. Jadi tetap harus waspada kalau kita lihat ini bisa terjadi fake out. Untuk Ethereum Bitcoin sendiri ini dalam posisi yang sudah terjadi breakout dan dalam beberapa hari terakhir ini bisa bertahan di atas. Mungkin harus ada semacam koreksi atau retest di daerah 0,068 ini agar habis dari situ bisa melanjutkan kenaikan harga ke atas. Ethereum bisa outperform ketika dia sudah selesai retest ini. Tetapi secara jangka pendek kita melihat kalau ini ada perlemahan daripada harga Ethereum Bitcoin, di mana ini menjadi daerah krusialnya, di mana kalau misalnya close di bawah garis biru ini maka akan bisa berbalik arah. Kalau tidak close berarti dia akan sideways dulu di daerah ini. Dan ada berita di mana wallet Atomic ini terkena hack dan habis 35 juta untuk orang-orang yang menggunakan wallet Atomic ini ya teman-teman. Merupakan hal yang sangat disayangkan sekali karena wallet ini bisa dihack, padahal wallet seharusnya berfungsi menjaga aset kripto kita dari figur yang centralized, misalnya seperti exchange atau CeFi, di Celsius, Voyager, dan lain-lain. Tetapi ini wallet, sesuatu yang decentralized, bisa terkena hack. Ada total 35 juta dolar dalam aset kripto itu dihack, diambil dari pengguna-pengguna Atomic Wallet ini sejak tanggal 2 Juni.
Ini menurut analisa daripada ahli on-chain ZXBT. Total 5 akun yang memiliki loss terbesar itu adalah 17 juta dolar. Penyebab daripada serangan ini sedang diinvestigasi. Beberapa laporan itu memberitahu kalau token-token mereka itu hilang, data transaksi mereka dihapus, dan seluruh portofolio kripto mereka itu dicuri. Kemungkinan ini bisa mencapai total 50 juta untuk aset kripto yang dicuri. Kalau misalnya teman-teman terkena dampak ini, maka teman-teman bisa memessage ZXBT mengenai transaction hash yang dilakukan oleh hacker tersebut dan dia bisa bantu masukkan ini di dalam analisa untuk dia bisa mengetahui seluk-beluk mengenai serangan yang terjadi ini. Sangat disayangkan sekali karena wallet yang terdecentralized ini itu bisa terkena serangan seperti ini. Dalam jumlah yang banyak, memang tidak semuanya, tetapi banyak orang yang terkena dampak dari ini. Belum diketahui apa penyebabnya, kita akan update untuk selanjutnya. Dan ada beberapa analisa orang lain yang saya mau share kepada teman-teman mengenai Bitcoin secara jangka panjang. Kalau kita lihat dari apa yang di-share oleh JT ini, setiap kali bear market low itu terjadi, maka ada dua hal, yaitu low-nya itu akan mencapai 0,786 Fibonacci retracement, dan pola teknikal yang biasa terjadi ketika kapitulasi atau menyerah itu terjadi adalah bullish falling wedge. Jadi dengan pola falling wedge. Kita lihat untuk 3 siklus sebelumnya ini terjadi pola falling wedge seperti ini, di mana 78,6 itu menjadi daerah yang bisa berpotensi menjadi low. Di mana dari 3 pola ini, 78,6 itu menjadi low daripada bear market waktu itu. Dan terjadi juga di bear market yang sekarang ini, pas di 78,6 ya teman-teman. Meskipun tentu saja ada sedikit deviasi yang terjadi ya teman-teman, karena kalau kita lihat di 78,6 ini harganya itu di 17.300-an, harga sempat ke 15.500 tetapi bisa recover dari situ. Di tahun 2018 ini pas harga Bitcoin berada 3.000 dan menjadi support yang kuat, bisa naik ke atas, tidak pernah lagi ke bawah 3.000. Dan kalau kita lihat chartnya ini, harga sudah berada di atas daripada bullish falling wedge ini, kita akan expect adanya bull market yang baru untuk di tahun ini dan di tahun depan ya teman-teman. Selain itu ada juga analisa untuk di tahun ini, di mana Nasdaq itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tetapi Bitcoin itu tidak melakukan hal yang sama, malah Bitcoin masih sideways di sini-sini saja. Nasdaq itu sudah membuat yang namanya higher high dan sudah ke harga 14 ribuan menurut Jackies. Mau tidak mau, Bitcoin dan Nasdaq itu tetap terkorelasi. Bitcoin akan mengakhiri fase reakumulasinya dan akan menyusul Nasdaq dalam pergerakan harga ke 50.000, kemungkinan besar bisa terjadi tahun ini. Di mana yang biru ini adalah untuk chart Bitcoin dan yang orange ini adalah chart yang Nasdaq. Nasdaq sudah mencapai 14.500, target dia itu bisa sampai ke 15.000 lebih. Di atas daripada high yang ada di Maret 2022, dia juga melakukan hal yang sama untuk Bitcoin. High yang ada di sini Maret 2022 sekitar 43 ribuan. Itu adalah target yang saya taruh untuk tahun ini, yaitu sekitar 42 ribuan untuk target tahun ini. Tetapi target dia itu lebih tinggi di sekitar 50 ribuan ya teman-teman. Jadi membuat higher high akhirnya lebih tinggi daripada high yang ada di sini. Posisi sekarang itu Bitcoin sedang konsolidasi sideways di sini saja, masih berada di dalam pola parallel channel ini ya. Tidak ada banyak perubahan selama 2 bulan yang lalu, selama 2 bulan terakhir ini. Tapi apa yang terjadi untuk Nasdaq, dia sudah breakout ke atas duluan, dan kalau kita melihat hal yang sama, kalau misalnya Bitcoin itu bisa breakout dari sini, maka kita akan melihat pump ke 30.000 dan 40.000 ya teman-teman. Kita akan lihat sampai akhir tahun kira-kira hasilnya bagaimana. Dan terakhir adalah analisa mengenai Bitcoin dominance. Ada tesis redistribusi yang mungkin bisa terjadi untuk Bitcoin dominance. Belakangan ini ada terjadi weekly RSI breakdown yang mungkin akan meneruskan akselerasi ke bawah. Ini adalah chart Bitcoin dominance untuk di time frame weekly-nya, di mana dia sudah sideways selama beberapa minggu di atas ini, di daerah resistance, sempat melakukan higher high, tetapi tampaknya tidak terlalu kuat untuk breakout ke atasnya. Jadi lebih besar peluang untuk ke bawah. Kenapa? Karena harusnya ketika sudah terjadi breakout ke atas ini, harusnya harga itu
dengan kuat ke atas, tapi ini dia sudah beberapa minggu itu tidak terlalu kuat, sideways saja. Dari RSI-nya ini kalau kita lihat terjadi breakdown dan RSI ini bisa menjadi indikator untuk kita melihat apakah polanya itu bearish atau bullish atau apakah terjadi breakout atau breakdown. Ini terjadi breakdown dulu dan ini memberikan kita petunjuk atau indikasi awal kalau Bitcoin dominance itu akan cenderung untuk turun. Targetnya berapa? Targetnya adalah di daerah ini sekitar 40% dan penurunan dari situ sampai ke 40% akan membuat alt season yang besar. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.